menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kimberlyn Sugianto terpilih sebagai Miss Chinese Indonesia 2022. Nama Kimberlyn diumumkan sebagai peraih gelar tertinggi di kontes yang diselenggarakan Yayasan Eljon Indonesia itu saat malam grand final Miss Chinese Indonesia 2022 yang dilangsungkan di Howdy Fang Restaurant Season City, Jakarta Barat. Selain Kimberlyn, ada 5 finalis lain yang juga mendapat gelar. Mereka adalah finalis yang masuk 6 besar, yakni Felita Delvina Fong, Miss Chinese Indonesia Tourism 2022, Joan Angelina, Miss Chinese Indonesia Culinary 2022, Josie Lim, Miss Chinese Indonesia Culture 2022, Yung Wai, Miss Chinese Indonesia Entrepreneur 2022, dan Michelle Verselin Izzy Prawito, Miss Chinese Medical 2022. Ketua Dewan Juri Miss Chinese Indonesia 2022 Hasan Karman, yang juga sebagai seorang budayawan, mengucapkan selamat kepada para pemenang. Tidak mudah bagi 5 Dewan Juri untuk memilih para pemenang, pasalnya semua finalis memiliki kemampuan yang hampir sama. Menurut Hasan Karman, penilaian yang diberikan Dewan Juri mengacu beberapa hal seperti kepribadian finalis, pengetahuan tentang akulturasi budaya Tionghoa Indonesia, serta public speaking. Tak hanya saat malam grand final, penilaian juga dilakukan saat para finalis menjalani masa karantina. Hasan Karman yang pernah menjadi wali kota Singkawang periode 2002-2012 ini berpesan kepada para pemenang untuk tidak pernah berhenti belajar tentang budaya Tionghoa Indonesia. Hal ini penting agar finalis dapat lebih dalam lagi memahami keberagaman budaya Tionghoa Indonesia dan nantinya dapat memperkenalkan budaya tersebut ke dunia. Selain itu, Hasan Karman juga berharap para pemenang dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya selama 1 tahun ke depan. Waktu 1 tahun merupakan waktu yang cukup lama sehingga dapat terencana dengan matang dalam membuat program kerja. Pesan kami, mereka sudah selesai mengikuti kontes Miss Chinese Indonesia 2022 ya. Jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu tidak hanya saat ini. Semua orang tidak mungkin bisa sempurna 100%. Saya mendorong mereka untuk terus belajar, karena dia mewakili budaya Tionghoa dan keindonesiaan. Bahwa sebagai Tionghoa Indonesia, dia juga harus menguasai kebudayaan Indonesia juga, karena dia hidup di Indonesia. Kami kasih tahu mereka supaya mereka tidak berhenti di situ. Ketika kamu nanti berinteraksi dengan Tionghoa luar negeri, mungkin nanti dia akan naik ke Miss Chinese World yang dunia. Nah, dia akan ketemu. Ya, dengan di situ dia harus memperkenalkan apa yang dia kuasai mengenai kebudayaan Tionghoa. Kalau dia sebagai Miss Chinese tapi tidak mengerti budaya Tionghoa, kan tidak ada artinya gitu ya. Ya, mungkin kira-kira itu. Kita sudah dorong dia untuk belajar terus. Ya, kita bekali, tapi belum cukup. Dia harus belajar terus. Harapan saya kepada mereka dan juga Dewan Juri, ya pokoknya kita yang menilai mereka lah ya, agar dalam 1 tahun ke depan mereka bisa berfungsi sesuai predikat yang diberikan kepada mereka. Karena setahun kemudian akan ada lagi kontes yang sama untuk menentukan juara-juara berikutnya. Tugas mereka hanya 1 tahun. Paling krusial, sesuai kalau Miss Chinese Indonesia yang juara pertama, dia adalah dutanya ya. Dia kemana-mana mewakili Miss Chinese. Sedangkan kategori berikutnya lagi masing-masing ada bagian. Ada yang ya pariwisata, ada yang kesehatan dan sebagainya. Tapi Miss Chinese yang juara pertama, dia mewakili semuanya. Jadi dia harus bisa membawa menjadi duta kebudayaan Tionghoa Indonesia. Hal senada juga disampaikan Dewan Juri lain, salah satunya Ruby Herman. Property influencer and content creator ini berharap para pemenang dapat memperkenalkan akulturasi budaya Tionghoa Indonesia kepada masyarakat internasional. Ruby Herman juga berharap kepada Yayasan Eljon Indonesia untuk tidak putus menyelenggarakan Miss Chinese Indonesia. Menurutnya, pemilihan Miss Chinese Indonesia menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda suku Tionghoa Indonesia untuk belajar tentang akulturasi budaya Tionghoa Indonesia. Buat para pemenang, ayo wujudkan dan emban tugas sebagai Miss Chinese Indonesia 2022 dan terus membawa kultur budaya Chinese mendunia. All the best. Yes, mari buat teman-teman semua, anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, yuk jangan lupa sama sejarah, sama kultural, sama adat istiadat, dan kita bisa memberikan contoh dan juga memberikan ke generasi berikutnya supaya tadi hal-hal yang menjadi sebuah kebudayaan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Tadi dari nggak cuma kuliner, tapi dari seni budaya, seni bahasa, seni kultural, dan masih banyak lagi kekayaan
dari Tionghoa dan juga Chinese, sehingga semuanya bisa menikmati dan bisa mempelajari dengan seksama. Menurut saya ini harus terus diselenggarakan karena tadi bisa membuat orang-orang atau generasi yang muda-muda tambah tahu, tambah yakin, dan anak-anak muda ini kan bisa menginfluence kan, bisa menularkan dan tadi kultur, bahasa, budaya dan lain sebagainya supaya anak-anak muda lainnya ngerti, tahu dan juga bisa menjalankan budaya khas Tiongkok. Buat Yayasan El Jong Indonesia sekali lagi selamat dan juga thank you banget, ini telah mengemban tugas yang menurut saya sih lumayan berat tapi dikerjakan dengan luar biasa, banyak support. Terima kasih juga para sponsor-sponsor yang mendukung Yayasan El Jong Indonesia sehingga bisa melestarikan dan juga membuat kebudayaan Chinese Indonesia mendunia. Tim Elgen Media laporkan.